bangkai alatnya seperti itu dulu. Nah, jadi si botol plastiknya tadi yang udah dibelah menjadi dua diambil di bagian yang terkena tutupnya, lalu disambungkan dengan batang kayu kecil seperti itu. Nah, batang kayu kecil itu untuk menyangga si botol plastik dan ditutup. Botolnya itu diberi lubang kecil agar air atau larutan itu dapat keluar dari botol tersebut. Kemudian di bawahnya diberi tempat atau wadah. Nah, itu berfungsi untuk menampung larutan yang telah diuji cobakan. Pertama-tama, gesekkan penggaris plastik ke rambut secara searah. Nah, ini bertujuan agar elektron pada rambut berpindah ke penggaris plastik dan nantinya akan dilakukan uji coba kepolaran pada setiap larutan. Lalu masukkan air ke dalam botol plastik tadi. Kemudian dekatkan penggaris plastik ke air, maka air akan membelok ke arah penggaris plastik. Hal ini merupakan air adalah senyawa polar. Gesekkan penggaris plastik ke rambut. Masukkan larutan madu ke dalam botol plastik yang telah kita lubangi. Dan diuji juga dengan penggaris plastik yang telah digesekkan ke rambut. Setelah diamati, ternyata larutan madu tidak membelok ke arah penggaris. Hal ini berarti larutan madu merupakan senyawa nonpolar. Gesekkan penggaris plastik ke rambut, lalu dimasukkan larutan minyak goreng ke dalam botol plastik yang telah kita lubangi. Seperti sebelumnya, kita akan mendekatkan penggaris plastik ke arah minyak goreng dan minyak goreng tidak mendekat ke arah penggaris plastik. Hal ini merupakan minyak goreng adalah senyawa nonpolar. Gesekkan penggaris plastik ke rambut. Selanjutnya masukkan oli ke dalam botol plastik. Kita akan mengamati apakah oli termasuk larutan polar atau nonpolar dengan cara mendekatkan penggaris plastik yang telah digesekkan ke rambut. Nah, kita dekatkan penggaris plastiknya dan ternyata oli tidak membelok ke arah penggaris plastik. Hal ini berarti oli merupakan senyawa nonpolar. Dari hasil pengamatan percobaan yang telah dilakukan, yaitu yang pertama air. Air merupakan senyawa polar. Hal ini dibuktikan dengan larutan membelok ke arah penggaris plastik, sedangkan larutan madu merupakan senyawa nonpolar. Hal tersebut dibuktikan dengan larutan tidak membelok ke arah penggaris plastik, sedangkan minyak merupakan senyawa nonpolar karena larutan tidak membelok ke arah penggaris plastik. Dan yang terakhir adalah oli. Oli merupakan senyawa nonpolar karena tidak membelok ke arah penggaris plastik. Adapun kesimpulan dari percobaan tersebut yaitu senyawa polar terdapat pada larutan air, sedangkan senyawa nonpolar terdapat pada larutan madu, minyak goreng, dan oli.